juga Sabtu bisa kuliah juga, tergantung dengan kondisinya ya. Jadi jangan kaget. Oke, kita bahas. Materi sudah saya upload di MMP kalau teman-teman sudah membukanya. Sudah ada yang membaca? Sudah? Atau belum? Ya, baik. Kita topik hari ini biostatistika. Apa yang mau kita bahas? Jadi yang pertama kita bahas terkait pengertian statistika dan biostatistika itu sendiri, kemudian tujuan dan manfaat dari statistika, peranannya bagaimana dalam penelitian, lalu ada variabel, data, dan informasi, ukuran-ukuran statistik, ada pengolahan, analisis, dan penyajian data. Kemudian juga terakhir ruang lingkup biostatistika. Jadi ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman tidak mempunyai persepsi merasa berat terlebih dahulu ya, karena yang kita bahas adalah statistika. Nah, biasanya kalau ada persepsi awal seperti itu kan nanti ke belakangnya menjadi lebih berat. Nah, jadi mindset-nya bagus dulu saja, sehingga nanti penerimaan untuk ke belakang akan menjadi lebih mudah. Pada dasarnya statistika itu kan sudah pernah dipelajari ya di sekolah dalam pelajaran matematika. Jadi dasarnya sebetulnya teman-teman sudah tahu. Kita kembangkan pada di mata kuliah ini. Kita bahas, kita kenalan dulu yang namanya biostatistika, karena untuk pendalamannya akan ada mata kuliah khusus terkait dengan biostatistika, seperti dasar biostatistika, kemudian ada biostatistika inferensial. Nah, nanti itu di semester-semester berikutnya. Kita kenalan sama kulit luarnya dulu ini. Masuk pengertian. Jadi kalau kita bahas mengenai statistika, itu merupakan cabang dari matematika terapan yang berkaitan dengan bagaimana pengumpulan data, pengolahannya, analisisnya, interpretasinya, dan penggunaan teori probabilitas yang nantinya kita bisa menggunakannya untuk menaksir dari parameter populasi. Kemudian ada biostatistika. Nah, bedanya apa sih dengan statistika? Jadi kalau biostatistika ini cabang dari sini, ya, cabang dari statistika terapan mengenai metode-metode yang memang diterapkan pada bidang kesehatan dan biologi, termasuk di dalamnya kedokteran dan kesehatan masyarakat. Gunanya untuk apa ya? Nanti bisa membantu untuk memahami tentang bagaimanakah karakteristik populasinya, apakah ada hubungan atau mungkin pengaruh dari variabel-variabel yang ada pada populasi. Lalu setelah bahas biostatistika, ada namanya statistik. Nah, bedanya apa dengan statistika? Kalau statistika, bedanya ada di huruf A di belakang, Bu. Nah, memang perbedaannya kalau secara visual hanya berbeda di huruf A-nya ya. Tapi sebetulnya berbeda, karena kalau statistik, ini ukurannya. Ukuran-ukuran yang ada pada sampel, nanti kita bahas terkait itu. Jadi di sini kumpulan fakta yang memang berbentuk angka. Seperti mean atau rata-rata sampel, kemudian ada standar deviasi sampel. Nah, itu masuk dalam namanya statistik. Jadi fakta yang berbentuk angkanya itu namanya statistik. Kalau ilmunya namanya statistika. Tujuan dan manfaat biostatistika. Tujuannya dari data yang kita dapatkan, yang kita miliki, kita bisa menyederhanakan data tersebut sehingga menjadi lebih mudah untuk dipahami. Selain itu juga interpretasi data yang pada akhirnya akan memberikan informasi. Nah, dengan informasi yang didapatkan, maka kita bisa tahu akan adanya masalah di masyarakat, kemudian mungkin perencanaan program apa yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Kita juga bisa memprediksi kejadian apa yang akan
terjadi di masa mendatang berdasarkan data-data yang telah ada dari masa lalu atau sampai sekarang. Selain itu juga dari informasi itu kita bisa menggunakannya untuk mengevaluasi program-program kesehatan, sejauh mana dampaknya, apakah bagian mana yang perlu dibenahi, perlu diperbaiki. Nah, di sini biostatistika dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang apa saja. Salah satunya ada tentang karakteristik populasi. Ketika kita ingin melihat berapa persentase dari populasi yang menderita TB paru. Nah, di sini kita gunakan peran dari biostatistika. Sama halnya misalnya kita ingin melihat berapakah rata-rata tekanan darah sistolik pada populasi yang obesitas. Nah, selain karakteristik populasi tadi, kita juga bisa menggunakan biostatistika untuk memberikan informasi tentang adanya hubungan atau pengaruh dari variabel-variabel pada populasi. Misalnya, kita punya variabel adanya merokok, kemudian ada penyakit jantung koroner. Nah, apakah merokok ini berhubungan dengan peningkatan risiko penyakit jantung koroner? Nah, dengan peran dari biostatistika, kita bisa menganalisis data yang hasilnya itu bisa memberikan kita informasi terkait pengaruh atau hubungan dari variabel-variabel ini. Masuk pada peranan statistika ya. Terutama dalam penelitian, statistika ini sangat berpengaruh dalam penelitian kuantitatif, khususnya dia bisa menjadi alat yang digunakan untuk menghitung besarnya sampel dari suatu populasi. Jadi sesuai dengan tujuan kita apa, kemudian kita bisa menentukan besarnya sampel yang nantinya kita perlukan untuk menjadi wakil populasi itu seberapa besar. Lalu ada teknik-teknik untuk menyajikan data. Nah, jadi statistika ini juga mempelajari bagaimana kita menyajikan data yang telah kita miliki menjadi data yang komunikatif, bisa dibaca oleh pembacanya, memberikan informasi yang mudah dipahami dengan penggunaan metode-metode penyajian data. Selanjutnya, statistika juga bisa digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini merupakan alat bantu ya, alat bantu yang memang digunakan dalam pengumpulan data di penelitian. Nah, pengujian validitas di sini lebih kepada ketepatan suatu alat ukur, bagaimanakah dia bisa mengukur apa yang mau kita ukur. Nah, kalau reliabilitas, dia menjelaskan bagaimana sebuah alat ukur menghasilkan hasil ukur yang sama dalam beberapa kali pengulangan. Beberapa kali pengukuran hasilnya itu konsisten. Jadi kalau reliabilitas itu menunjukkan konsistensi dari sebuah alat ukur. Nah, untuk pengujian validitas dan reliabilitas ini kita juga bisa menerapkan statistika. Karena selain dari record atau komentar masukan dari tenaga ahli yang berada di bidang yang kita teliti, kita bisa melakukan pengujian validitas reliabilitas menggunakan uji statistik. Nah, itu akan melengkapi gitu ya. Selanjutnya, statistika juga berperan sebagai alat yang digunakan untuk analisis data. Seperti kita ingin menaksir berapa persentase ibu hamil yang mengalami anemia di Kabupaten Jember misalkan. Atau menguji sebuah hipotesis penelitian yang memang diajukan. Seperti yang tadi dicontohkan, apakah merokok itu berkaitan dengan risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Tadi kita berbicara di sini tentang penelitian gitu ya. Nah, dari penelitian kita tahu ada yang namanya populasi. Populasi di sini, dia merupakan himpunan keseluruhan dari subjek atau individu yang diamati. Nah, dari populasi yang ada,
Kemungkinan ada banyak keterbatasan, seperti keterbatasan dari segi dana, dari segi waktu, dari segi peneliti sendiri, sehingga kita membutuhkan adanya sampling atau penarikan sampel. Kita tidak mengambil semuanya untuk diteliti. Maka dari itu, kita menerapkan teknik sampling. Nah, dalam teknik sampling ada namanya probability sampling. Yang di sana juga menggunakan regulasi statistika mengenai probabilitas. Kalau populasi ini sudah dilakukan teknik sampling atau pengambilan sampel, maka kita akan mendapatkan namanya sampel. Sehingga sampel di sini merupakan himpunan bagian dari populasi ini tadi. Kalau kita lihat gambaran besarnya ada yang di bagian bawah ini ya. Jadi ketika kita punya populasi banyak sekali, kemudian kita tidak mungkin untuk mengambil semuanya. Dengan berbagai pertimbangan, kemudian dilakukanlah sampling. Nah, kalau sudah dilakukan sampling, maka kita mendapatkan sampel. Disinilah peran dari probabilitas ya. Seberapa besar individu itu memiliki kesempatan untuk terpilih menjadi sampel. Nah, kemudian setelah ada pada sampel, kita akan melakukan berbagai pengukuran, penelitian di sana yang hasilnya kita mendapatkan statistik. Jadi statistik itu ukuran-ukuran deskriptif yang memang ada pada sampel. Contohnya seperti rata-rata sampel, kemudian standar deviasi sampel. Yang pada akhirnya statistik ini akan digunakan untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan karakteristik populasi berdasarkan data yang ada pada sampel. Kalau ukuran-ukuran deskriptif pada populasi di sini namanya parameter. Jadi seperti rata-rata populasi, standar deviasi populasi, itu namanya parameter. Nah, kembali ke sini. Tadi sudah dilakukan banyak pengukuran atau penghitungan apa yang mau kita ukur di dalam sampelnya. Lalu dari hasil pengukuran-pengukuran tersebut, kita akan mendapatkan namanya data. Nah, dari data ini bisa kita analisis sehingga menjadi sebuah informasi yang akhirnya menjadi bermakna. Berbicara terkait data, dari manakah data bisa kita dapatkan gitu ya. Yang pertama ada beberapa sumber yang bisa kita cari nantinya. Contohnya pertama adalah laporan rutin. Misalkan laporan rekam medis. Rekam medis itu kan berisi riwayat ya, riwayat perjalanan penyakit seorang pasien. Nah, di sana akan ada informasi-informasi yang memang kita butuhkan kalau kita menggunakan rekam medis sebagai instrumen dalam penelitian. Lalu ada laporan rutin lainnya seperti laporan misalnya cakupan ANC di sebuah puskesmas A. Nah, laporan tersebut setiap bulan dikumpulkan di puskesmas tersebut. Nah, kita juga bisa mengambil data berdasarkan laporan-laporan itu. Sumber data yang lain ada survei. Jadi misalnya kita tidak mendapatkan sebuah variabel yang memang kita butuhkan, sehingga kita harus melakukan survei. Misalnya survei kepada pasien yang datang ke puskesmas untuk memperoleh informasi tentang alat transportasi yang digunakan untuk mengunjungi fasilitas kesehatan. Nah, kita bisa melakukan survei kepada para pasien ini. Selain itu juga bisa dilakukan observasi juga ya, kalau misalkan kita gunakan metode pengamatan untuk mengamati kegiatan
Misalnya terkait dengan bagaimana kondisi jamban rumah tangga. Nah, itu kita bisa melakukannya melalui observasi. Sumber data selanjutnya ada eksperimen atau percobaan. Contohnya di sini percobaan dengan penerapan berbagai strategi, metode edukasi untuk memotivasi kepatuhan ibu hamil dalam meminum tablet tambah darah. Sumber data selanjutnya ada dari eksternal, contohnya adalah laporan lain yang memang telah dipublikasikan, laporan riset, atau mungkin ada bank data yang bisa diakses secara gratis, contohnya ada data untuk SDKI ya, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia. Itu kita bisa mengaksesnya secara gratis di webnya DHS, Demographic Health Survey. Nah, di sana kita registrasi, kemudian ada pengisian abstrak, lalu kita permintaan data, dan nanti kalau sudah ada pengecekan dari DHS-nya, kita bisa mengakses untuk data-data yang kita butuhkan. Selain itu juga ada beberapa sumber data yang sifatnya berbayar, seperti data riset kesehatan dasar ya, yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2018 yang terakhir. Nah, di situ kita bisa mengajukan permintaan data dengan proposal dan surat pengantar. Nah, lalu dari pihak bagian data dan informasi akan mengoreksi terlebih dahulu permintaan data apa saja, kemudian kita harus membayar berapa ratus, kalau tidak salah kurang lebih 350. Nah, setelah itu baru diberikan untuk datanya. Jadi tergantung nanti kalau teman-teman ingin melakukan penelitian, dari mana sumber data itu bisa didapatkan, itu bisa dikaji lebih lanjut. Kalau kita lihat data berdasarkan sumbernya, itu sebetulnya dibagi menjadi ada data primer dan data sekunder. Kalau data primer, itu kita peroleh dari subjek secara langsung. Jadi kita melakukan survei secara langsung atau melakukan observasi secara langsung, sehingga data kita itu benar-benar dari mereka, dari subjek langsung. Nah, kalau data sekunder itu data yang kita dapatkan dari instansi lain. Bisa itu dari rumah sakit atau dari institusi seperti Kementerian Kesehatan atau BKKBN, data-data yang memang sebelumnya sudah dikumpulkan oleh instansi-instansi lain yang akhirnya kita gunakan untuk penelitian. Nah, disitulah data sekunder. Termasuk data yang dari puskesmas itu ya, laporan-laporan yang berasal dari puskesmas itu masuk pada data sekunder. Jadi kalau misalkan kita kelompokkan data primer, kalau dari sini berdasar sumber data yang masuk data primer yang mana saja? Survei dan eksperimen, Ibu. Survei dan eksperimen, ya betul ya. Jadi survei dan eksperimen. Jadi yang lain dia masuk sebagai data sekunder. Kita lanjut ke variabel data dan informasi. Tadi kan sudah sedikit disinggung ya, kita sebut variabel, data, informasi itu apa sih sebetulnya? Variabel ini merupakan karakteristik dari subjek yang memiliki variasi atribut atau nilai. Atribut itu kategori ya. Variasi, kategori, ataupun nilai-nilai dalam bentuk angka. Nah, kalau variabel di sini ada variabel kualitatif dan kuantitatif. Kalau variabel kualitatif lebih didasarkan pada pengkategorian yang ciri-cirinya itu datanya bersifat kata-kata. Kalau kuantitatif berarti seperti hal namanya ya. Jadi dia biasanya berasal dari hasil penghitungan atau pengukuran. Dan ciri-cirinya sifat dari datanya itu berupa angka
atau nilai. Nah, contoh dari variabel kualitatif di sini adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin datanya ini kan ada laki-laki, ada perempuan, jadi sifatnya kata-kata. Kalau variabel kuantitatif contohnya adalah kadar gula darah. Kita tahu ya kadar gula darah itu ada nilainya 110, 111, 112 mg per desiliter satuannya. Nah, ini contoh dari variabel kuantitatif. Lalu, hasil pengukuran dari variabel ini, dia kan punya variasi ya kalau variabel. Jadi ada yang laki-laki, ada perempuan. Kalau laki-laki semuanya, berarti dia bukan termasuk variabel. Karena variabel ini punya variasi. Nah, hasil pengukuran dari variabel ini namanya adalah data. Jadi data itu berupa kumpulan angka secara kuantitatif atau kategori hasil dari pengukuran variabelnya. Nah, biasanya ini belum memiliki makna. Contoh ketika di lapangan melakukan survei, kemudian misalnya respondennya adalah Sadam. Nah, Sadam ini kita dapatkan ya dari survei tersebut jenis kelaminnya laki-laki, tinggi badan 170, berat badan 90 kilo. Kemudian lagi responden yang lain, misalnya Farah. Nah, Farah di sini jenis kelamin perempuan, tinggi badan 165, berat badan 55 dan seterusnya. Nah, dari data-data ini, hasil pengukuran dari variabel ini belum memiliki makna. Nah, bagaimana supaya mempunyai makna? Maka kita lakukan analisis data sehingga data yang tadi ini akan menjadi bermakna dan berguna untuk membuat keputusan, membuat kesimpulan. Nah, itulah yang namanya informasi. Contohnya bagaimana? Nah, dari hasil-hasil ini, misalkan terkait dengan tekanan darah sistolik ya, variabelnya, kemudian diukur pada populasi obesitas, overweight, dan normal. Nah, kemudian setelah dianalisis, kita dapatkan rata-rata tekanan darah sistolik populasi obesitas itu sama dengan 150 mm Hg. Kalau rata-rata tekanan darah sistolik untuk populasi normal ini sama dengan 120 mm Hg. Oh, berarti kita bisa tahu nih informasinya apa. Ternyata untuk tekanan darah pada populasi normal itu dia punya tekanan darah yang normal jika dibandingkan pada populasi obesitas yang mempunyai tekanan darah lebih tinggi sebesar 150 mm Hg. Contoh lain adalah rasio laki-laki dan perempuan di Indonesia sebesar 0,95. Nah, ini juga perhitungannya sering digunakan oleh BPS juga ya, Badan Pusat Statistik. Nanti bisa di kepo-kepo sendiri di webnya BPS. Ini biasanya digunakan untuk apa, bagaimana penghitungannya, bagaimana analisisnya, sehingga didapatkan data ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa ini ya, raise hand, nggak apa-apa. Nah, tadi kita berbicara terkait variabel. Hasil pengukurannya itu mempunyai sifat-sifat tertentu ya, masing-masing dari sifat hasil pengukuran variabel yang disebut dengan skala pengukuran. Kemudian kita bahas terkait skala pengukuran. Ada 4, jadi ada nominal, ordinal, interval, rasio. Kalau yang datanya kategori, itu ada nominal dan ordinal. Kemudian kalau datanya berupa numerik atau angka, itu ada interval dan rasio di sini. Nah, perbedaannya di mana dari masing-masing skala ini? Ini ada pertanyaan untuk mengarahkan dalam kita memasukkan apakah suatu variabel tersebut dia masuk ke dalam skala pengukuran nominal atau ordinal atau interval atau rasio.
Jadi kita bahas satu persatu. Pertama nominal. Kalau nominal kita hanya membedakan apakah A berbeda dari B. Kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih baik atau mana yang posisinya lebih tinggi. Itu kita tidak bisa. Contohnya adalah status marital ya, atau status pernikahan, ada belum menikah, menikah, cerai misalkan. Nah, di situ kita hanya bisa membedakan. Yang belum menikah berbeda dengan yang menikah. Kita tidak bisa menjelaskan mana yang lebih baik. Apakah yang belum menikah itu lebih baik dari yang sudah menikah atau sebaliknya. Nah, itu tidak bisa kita bandingkan mana yang lebih baik. Variabel yang lain contohnya adalah agama. Nah, misalkan di Indonesia di sini ada beberapa agama yang diakui, Islam, Hindu, Kristen, dan seterusnya. Nah, kita tidak bisa bilang Islam itu lebih baik dibanding Hindu. Atau mungkin Kristen lebih baik dibanding Islam. Kita hanya bisa membedakan, oh Islam itu berbeda dengan Kristen, berbeda dengan Hindu, dan lain-lain. Skala selanjutnya ada ordinal. Kalau ordinal itu kita bisa lebih tahu mana yang lebih besar. Apakah A lebih besar dari B? Mana yang lebih tinggi? Contohnya adalah stase penyakit. Kalau kita tahu ya ada namanya penyakit kanker, di situ ada stadium-stadium. Stadium 1, 2, 3, 4. Jadi ada tingkatannya kalau ordinal. Kalau stadium 2 pasti dia lebih parah jika dibandingkan dengan stadium 1. Stadium 3 juga lebih parah jika dibandingkan stadium 1 dan seterusnya. Contoh lain ada tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan kan ada yang kurang puas, puas, sangat puas misalnya. Nah, itu kita bisa melihat tingkatannya. Bagaimana dengan interval? Kalau interval berapa unit berbeda antara A dengan B. Gitu. Dia tidak memiliki nilai 0 yang mutlak. Contohnya adalah suhu. Suhu di sini dia tidak punya 0 mutlak. Misalkan kita ukur dalam skala derajat Celcius. 0 derajat Celcius itu bukan berarti di sana tidak ada suhunya. Tapi memang ya punya suhu dengan nilai 0 derajat Celcius. Kemudian untuk nilai 20 derajat Celcius, ketika kita di suatu ruangan 20 derajat Celcius, itu bukan berarti 10 derajat Celcius dikali 2 gitu ya. Jadi kalau interval itu tidak bisa aturan perkalian, namun bisa aturan penjumlahan. Jadi jarak antara 10 sampai 20 derajat Celcius itu pasti 10 derajat. Sama dengan jarak 20 derajat Celcius dengan 30 derajat Celcius. Itu jaraknya sama. Tapi tidak berlaku aturan perkalian. Berbeda dengan rasio. Kalau rasio, berapa kali B dari A. Misal si A ini berapa kali dari B. Nah, contoh adalah jarak, panjang, waktu, sampai kematian, berat badan misalkan. Saya contohkan saja berat badan ya, yang paling mudah. Misalnya, kalau kita dapatkan nilai 0 pada pengukuran berat badan, artinya dia kan tidak diukur. Jadi kalau rasio, dia mempunyai 0 mutlak. Kalau nilainya 0, berarti dia tidak diukur. Kan tidak mungkin kita mengukur berat badan seseorang hasilnya 0 kg. Persis gitu kan, nggak mungkin. Kemudian berlaku aturan perkalian di sini. Kalau misalnya ada si A yang mempunyai berat badan 40 kg, ketika kita mengalihkan antara 10 atau 20 kg, ada 2 orang di sana, pasti beratnya menjadi sama dengan yang 40 kg. Nah, itu perbedaan dari masing-masing skala pengukuran gitu ya.
Kalau skor tes bagaimana Bu? Seperti SAT score. Kalau SAT score ini kan untuk tes kepribadian ya sebetulnya. Nanti bisa dicari sendiri kepanjangannya apa SAT ini. Jadi kalau ternyata hasil tesnya itu nilainya 0, itu kan bukan berarti dia tidak memiliki kepribadian. Tapi ya memang hasil pengukurannya itu 0. Itu dia masuk ke skala interval. Nah, itu termasuk skala-skala yang nanti akan dibahas lebih dalam lagi pada mata kuliah selanjutnya. Masuk pada ukuran-ukuran statistik. Tadi sudah dijelaskan ya, kalau pada sampel ada ukuran-ukuran deskriptif yang menjelaskan karakteristik dari sampel tersebut. Yang di sini terdiri dari beberapa ukuran. Ada ukuran tendensi sentral, lokasi, dan dispersi. Kalau tendensi sentral, ini menjelaskan sebuah nilai yang menjadi representasi dari keseluruhan data. Menjadi pusat dari data. Nah, apa saja macamnya? Di sini ada mean, median, modus. Lalu ada ukuran lokasi, yang kita bisa menentukan di manakah lokasi dari data yang kita miliki. Sebetulnya untuk median di sini juga masuk ukuran lokasi ya, namun di sini ditambahkan kuartil dan persentil. Kalau kuartil itu lebih sesuai dengan namanya juga, dia dari keseluruhan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, itu kuartil. Kalau persentil berarti dibagi 100. Ukuran lainnya ada dispersi. Kalau dispersi di sini lebih kepada menunjukkan variabilitas data yang kita miliki atau seberapa jauh sebuah data itu menyimpang dari ukuran tendensi sentralnya, menyimpang dari pusatnya. Nah, ukuran dispersi ini bisa ditunjukkan dari nilai range, interquartile range, variance, standar deviasi, dan lain-lain. Untuk lebih dalam ini juga nanti dibahas di mata kuliah biostatistika ya. Kemudian pengolahan dan analisis data. Jadi ketika data itu sudah kita dapatkan di lapangan, misalnya kita harus melakukan pengolahan data terlebih dahulu sehingga nantinya data kita itu siap untuk dilakukan analisis. Nah, apa saja tahapnya dalam pengolahan data? Pertama adalah editing. Editing di sini misalnya survei dilakukan dengan pengisian kuesioner menggunakan pensil dan kertas gitu ya. Kemudian sudah kembali ke kita untuk dilakukan pengolahan data. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah memeriksa kelengkapan isiannya atau jawaban dari responden. Apakah memang sudah lengkap isinya? Kalau ada keterangan tulisan, apakah tulisannya itu dapat terbaca secara jelas? Lalu untuk pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan, apakah jawaban dari responden ini konsisten? Nah, itu yang perlu diperiksa dalam editing. Setelah dicek semuanya sudah lengkap, sudah jelas, maka masuk ke tahap coding. Nah, coding di sini dimaksudkan untuk membuat kode. Membuat kode-kode. Misalkan kita memiliki variabel kategorikal yang di sana ada jenis kelamin, dengan kategori laki-laki dan perempuan, kemudian kita berikan kode. Kode 1 untuk laki-laki, kode 2 untuk perempuan. Pemberian kode ini nantinya bisa mempermudah dan mempercepat analisis, serta memudahkan dalam penyimpanan datanya. Nah, setelah proses coding itu selesai, maka kita bisa melakukan tabulating, termasuk namanya entry data, memasukkan data ke program komputer, kemudian juga merapikan data, menyusun, menghitung hasil pengkodean yang nantinya masuk dalam bentuk tabel. Setelah pengolahan data selesai dan siap untuk dilakukan analisis, maka selanjutnya tinggal dilakukan analisis datanya.
Rencana analisis itu sesuai dengan tujuan kita apa, yang mau kita capai itu apa, yang mau kita cari apa sebatas kita menggambarkan untuk rata-rata dari data kita, atau menguji hipotesis. Uji hipotesis antara satu variabel, apakah dia mempunyai pengaruh ke variabel yang lainnya. Nah, kemudian variabel apa saja yang akan dianalisis, atau mungkin ada variabel yang mau dikonstruksi ulang dalam pengelompokan kategorinya, atau mungkin statistik yang diperlukan apa saja, apakah rata-rata, standar deviasi, atau mungkin proporsi, dan sebagainya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga analisisnya satu variabel, atau dua variabel, atau mungkin lebih dari itu. Sehingga nanti juga kita bisa menentukan uji statistik yang paling tepat sesuai dengan jenis data kita itu seperti apa. Kita belajar secara konsep dulu karena untuk analisis data akan dipelajari nanti lebih lanjut. Oke, sampai di sini dulu. Adakah yang ditanyakan? Ada? Tidak? Kalau tidak ada ya tinggal kita lanjutkan. Berarti sudah jelas semua ya. Masuk ke penyajian data. Jadi tadi sudah dilakukan pengolahan data, sudah dianalisis, hasilnya sudah ada. Kemudian data tersebut kita perlu untuk menyajikannya sehingga nanti dapat mudah untuk dipahami, dapat menjadi media untuk mengkomunikasikan hasil analisis kita. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama dengan teks. Dengan teks di sini kita tidak bisa melibatkan variabel secara kompleks ya. Biasanya jumlah variabel yang bisa kita masukkan itu terbatas agar informasi yang disampaikan itu tidak rumit setelah dibaca. Contohnya di sini adalah cakupan imunisasi balita di Kabupaten A mencapai 85% dari target 80% pada tahun 2020. Nah, kalau kita lihat di sini kan menjelaskan satu variabel ya. Ada variabel cakupan imunisasi balita. Penyajian data selanjutnya bisa kita gunakan tabel. Nah, di sini kalau kita lihat contohnya ada tabel proporsi penanganan tinja balita secara aman oleh rumah tangga menurut karakteristik. Nah, di sini karakteristik atau variabelnya ada tempat tinggal, pendidikan kepala rumah tangga, pekerjaan kepala rumah tangga, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa variabel yang di dalamnya ada masing-masing kategorinya. Contoh pertama tempat tinggal ya. Kalau kita sajikan menggunakan tabel, di sini kita bisa membacanya. Di wilayah tempat tinggal pedesaan, ternyata untuk kelompok penanganan tinja balita yang aman sebesar 59,9% dan yang tidak aman sebesar 40,1%. Nah, jadi kita bisa membacanya, bisa melihat berapa persentasenya di dalam tabel ini. Lalu ada penyajian data menggunakan grafik. Contohnya adalah ini grafik batang atau bar chart. Di sini kita bisa menjelaskan satu variabel yang ada beberapa kategorinya. Jadi di sini kan kalau kita lihat masing-masing wilayah atau provinsi di sini dijelaskan berapa persentase penggunaan ACT. ACT di sini adalah obat malaria pada kasus malaria menurut provinsi. Jadi ketika mempunyai variabel kategorikal dan menjelaskan suatu variabelnya bisa digunakan untuk penyajian data dengan bar chart atau grafik batang.
Nah, di sini kita bisa dapat informasi yang paling tertinggi ternyata Bali sebesar 91,3%. Grafik yang lain, contohnya adalah grafik pie atau grafik lingkaran. Contohnya di sini proporsi cara penanganan tinja balita di rumah tangga. Di sini ada 6 kategori. Nah, kalau kita lihat di sini slice-nya bisa kita baca ya, ada persentasenya. Yang paling besar di sini adalah menggunakan jamban, yaitu 37,8%. Nah, kalau menggunakan pie chart ini, jumlah kategori yang kita masukkan itu terbatas gitu ya, tidak bisa lebih banyak. Misalkan nyampe belasan. Kalau belasan di sini kan pie-nya akan menjadi tidak jelas. Nah, karena ini masih 6 kategori, ini masih cukup jelas ya untuk penyajian data. Jadi memang untuk teknik-teknik penyajian data apa yang mau digunakan itu menyesuaikan juga data kita bentuknya seperti apa, sekompleks apa. Dan dimensinya apa saja, apakah dia kategori atau ada dimensi wilayah. Nah, ketika ada kategori kita bisa gunakan yang ini untuk bar atau pie, tapi dengan segala keterbatasannya. Jadi perlu pertimbangan-pertimbangan ya. Ketika kategorinya sampai misalkan sampai 20, apakah jelas ketika kita sajikan dengan pie? Nanti slice-nya terlalu kecil dan tidak bisa menjelaskan untuk mana yang lebih paling besar. Lalu untuk grafik selanjutnya ada grafik garis. Nah, contoh di sini perkembangan capaian cakupan K1 Provinsi Jawa Timur. Kalau data kita memiliki dimensi waktu atau tren, nah kita bisa menjelaskannya menggunakan grafik line. Nah, contohnya di sini kan dari tahun 2011 sampai 2016. Jadi kita bisa melihat trennya. Apakah dia menurun setiap tahun? Oh, ternyata dari 2011 ke 2012 di sini menurun. Kemudian naik lagi sampai 2015. Setelah itu ada penurunan lagi ternyata ke 2016. Nah, jadi ketika ada dimensi waktunya, kita cocok untuk menggunakan grafik garis atau line. Kemudian grafik selanjutnya ini ada scatter plot atau diagram pencar. Nah, biasanya penggunaan dari grafik ini ketika kita ingin menjelaskan, menggambarkan secara deskriptif hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya yang bersifat numerik. Jadi, di sini contohnya prevalensi KB terhadap proporsi kematian ibu. Untuk melihat bagaimanakah gambaran dari hubungan keduanya, biasanya grafik tersebut akan membentuk suatu pola ketika dia ada hubungan. Nah, apakah di sini prevalensi KB yang semakin meningkat akan diikuti juga dengan peningkatan proporsi kematian ibu? Atau mungkin sebaliknya? Gimana menurut teman-teman? Ada yang mau berpendapat? Di sini hubungannya bagaimana? Apakah ketika prevalensi KB meningkat, akankah diikuti dengan peningkatan proporsi kematian ibu? Atau sebaliknya? Sebaliknya, Bu. Ya, sebaliknya ya. Jadi kalau kita lihat untuk koordinat X-nya, di sini kan prevalensi KB-nya. Jadi ketika dia semakin banyak, semakin tinggi, ternyata proporsi kematian ibu itu semakin turun, mengecil. Nah, di sini kita lihat, oh ternyata hubungannya berbanding terbalik ya, secara gambaran deskriptifnya. Nah, disinilah fungsi dari scatter plot. Grafik yang lain kita bisa gunakan peta. Nah, kalau kita memiliki dimensi wilayah, dimensi ruang, dan dengan penjelasan waktunya,
maka kita bisa menggunakan peta. Contohnya di sini ada peta kepadatan penduduk. Yang biru lebih dari 200 jiwa per kilometer persegi. Ini pasti Jawa ini, yang paling padat. Nah, dari peta ini kita bisa menggambarkan ya, bisa melihat dengan jelas mana wilayah yang memang paling padat secara nasional. Dengan dimensi ruang atau dimensi wilayah di sini, maka akan jelas ketika kita menyajikannya menggunakan peta. Kalau kita ingin menjelaskan semua yang ada dalam wilayah tersebut gitu ya. Ini kan kalau secara nasional semuanya itu diberikan warna dan semuanya bisa terjelaskan sehingga kita bisa melihat mana wilayah yang terpadat di Indonesia. Penyajian data lainnya berkembang adanya infografis. Apalagi sekarang banyak sekali perkembangan ya terkait dengan pengembangan di infografis itu sendiri. Jadi dia pada dasarnya menggunakan suatu informasi ditambahkan dengan ada grafiknya. Contoh di sini ada proporsi perokok umur lebih dari sama dengan 15 tahun menurut usia mulai merokok. Nah, di sini ada dari 95 sampai 2013. Ada grafik batangnya ya. Ini termasuk grafik batang yang stylenya tuh stack. Nah, kalau kita lihat di tahun 2013 ternyata perokok yang usia mulai merokoknya paling besar itu ada pada kategori 15 sampai 19 tahun, yaitu sebesar 56,9%. Nah, kemudian karena ini pembahasannya adalah rokok, diberikanlah tambahan gambar di sini, grafis di sini dengan gambar rokok. Karena untuk menjelaskan lebih jelas ya, kalau kita melihat gambarnya. Oh, ternyata ini tentang rokok. Gitu. Nah, disinilah namanya infografis. Itu tadi macam-macam teknik penyajian data yang sering digunakan, ya, yang paling banyak familiar. Sebetulnya masih ada banyak lagi, misalkan ada histogram, ada poligon, ada piktogram, dan seterusnya, tapi itu akan dibahas lebih dalam lagi nanti. Jadi sekarang kita membahas memang yang paling umum, paling banyak digunakan itu grafik-grafik gini. Setidaknya untuk basicnya itu sudah tahu dulu. Ternyata kita sudah sampai di slide akhir ya. Kita bahas ruang lingkup biostatistika. Jadi statistika itu terdiri dari dua lingkup. Ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Nah, bedanya apa sih? Kalau deskriptif di sini mendeskripsikan keadaan yang memang ditemukan pada objek yang diamati atau menggambarkan keadaan yang diamati. Contohnya adalah prevalensi TB paru pada populasi itu sebesar 1%. Atau mungkin rata-rata cakupan imunisasi pada wilayah puskesmas A sebesar sekian persen. Nah, itu kita hanya menggambarkan keadaannya bagaimana yang ditemukan pada objek yang dihadapi. Kemudian ada statistika inferensial. Kalau inferensial seperti kata-katanya ini inferensi, bagaimana hasil sampel itu kita tarik kesimpulannya untuk menjelaskan populasi. Seperti contoh misalkan, apakah merokok itu bisa meningkatkan risiko penyakit jantung? Oh, ternyata hasil dari analisis datanya menjelaskan bahwa merokok dapat meningkatkan risiko sebesar 7 kali untuk mengalami penyakit jantung koroner. Nah, hasil yang kita dapatkan pada sampel ini akhirnya bisa kita inferensi, bisa kita tarik kesimpulannya kepada populasi. Oh, jadi di populasi itu seperti ini loh. Ternyata merokok itu bisa meningkatkan
7 kali untuk mengalami penyakit jantung koroner. Ada upaya untuk mengeneralisasi atau menginferensi. Nah, di sini lingkupnya lagi dari statistika inferensial ada statistika parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik, sebagian besar, dan memang sepertinya semuanya ya, itu datanya bersifat numerik, datanya angka. Seperti data berat badan, tinggi badan, itu kan angka. Umur dalam tahun, itu juga angka. Nah, kemudian distribusi datanya juga memenuhi kriteria distribusi normal. Namanya distribusi normal ketika kita sajikan dalam bentuk grafik akan membentuk kurva yang menyerupai bentuk lonceng. Seperti yang tergambarkan di kuning ini ya, grafik kuning ini. Nah, contoh ujinya dalam statistika parametrik itu ada uji T, ANOVA, dan seterusnya. Nah, bagaimana ketika kita memiliki data yang tidak bersifat kuantitatif atau numerik tadi dan atau distribusi datanya tidak memenuhi kriteria dari distribusi normal, maka kita bisa menggunakan statistika non-parametrik. Untuk ujinya ada uji chi-kuadrat, Wilcoxon, Mann-Whitney, dan seterusnya. Nah, ini adalah ruang lingkup dari biostatistika ya, karena dia masuk dari cabang statistika, jadi ruang lingkupnya sama. Ada statistika deskriptif, ada inferensial, dan seterusnya. Oke, begitu? Ya, baik. Sampai di sini untuk pembahasan kita, ada yang ditanyakan nggak? Silakan, Alif. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon izin bertanya ya Bu, mengenai pengertian statistika tadi, bahwa kan kita setelah mengolah, mencari, menganalisis, menyajikan seperti itu, kita harus menginterpretasikan atau menarik kesimpulan dengan memperhatikan ini Bu, unsur-unsur ketidakpastian begitu. Tadi yang Ibu jelaskan itu seperti teori probabilitas seperti itu Bu. Jadi apakah teori probabilitas ini tuh kayak seperti pada populasi tadi, seperti kita ada hambatan atau keterbatasan dalam penelitian kita di lapangan, kita melakukan sampel seperti itu. Apa saja sih Bu konsep probabilitas ini? Apakah seperti itu tadi atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Alif sudah bertanya. Jadi kalau terkait dengan probabilitas sendiri itu ya, dalam penerapannya di bidang kesehatan kita itu kan tahu namanya probabilitas. Terkadang ada petugas kesehatan atau dokter yang bisa menjelaskan kemungkinan sembuh ini sekian persen, atau mungkin kira-kira bisa bertahan dengan penyakit A ini sekian bulan. Nah, itu kan termasuk dari penerapan-penerapan probabilitas atau peluang itu tadi. Atau mungkin, oh si A ini berpeluang untuk terkena penyakit B sebesar sekian puluh persen. Nah, itu bisa kita cari menggunakan penerapan dari biostatistika itu. Karena kan memang dalam biostatistika ada ilmu probabilitas kan. Kita mempelajari namanya peluang di sana. Nah, pada akhirnya kita bisa mendapatkan bagaimanakah peluang dari seseorang, misal untuk terkena risiko berpenyakit, itu berapa kali risikonya jika dibandingkan dengan yang tidak memiliki faktor risiko. Nah, itu bisa terhitung. Dari probabilitas itu nantinya kita analisis hasilnya bagaimana. Itu lebih kepada penerapan ya, penerapan dari biostatistika itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana kita menerapkan probabilitas itu, nanti akan dibahas tersendiri satu topik probabilitas di dasar biostatistika. Jadi nanti teman-teman juga akan mempelajari itu. Misalkan berapa ya peluang
akan dilahirkan bayi laki-laki dalam suatu kehamilan misalnya. Atau mungkin berapa ya peluang untuk terambilnya sampel yang nantinya dia berasal dari jenis kelamin laki-laki dan dia mempunyai riwayat keluarga dengan obesitas misalnya. Nah, itu juga masuk kepada saat kita mengambil sampel. Seberapa besar peluang dia akan terambil sebagai sampel. Begitu ya, Alif. Nanti akan ada topik tersendiri membahas itu. Tenang saja. Ya. Jadi secara konsep saja, di manakah peran dari biostatistika itu yang penting dipahami dulu. Oh, ternyata memang bisa ya dari konsep peluang itu kita bisa memahami bagaimanakah peluang seseorang itu bisa menderita suatu penyakit karena dilihat dari gejala-gejala yang lain, faktor-faktor risiko yang ada. Nah, itu bisa kita hitung memang. Gitu. Oke, jelas ya, Alif? Iya, Bu. Baik, terima kasih banyak. Ya. A2 silahkan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Atwa ingin bertanya. Tadi kan ada grafik yaitu scatter plot ya Bu. Itu efektif atau tidak ya Bu? Karena kayak berupa titik-titik yang banyak gitu. Terima kasih. Efektif. Maaf tadi putus-putus suaranya. Efektif maksudnya. Efektif Iya, Bu. atau tidak gitu. Iya. Ya. Kalau untuk scatter plot itu kan sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi, dia menjelaskan menggambarkan secara deskriptif apakah suatu variabel yang bersifat numerik dia mempunyai hubungan dengan variabel satunya yang bersifat numerik juga. Nah, maka dari itu memang kalau didistribusikan akan menjadi titik-titik. Misalkan si A, puskesmas A tadi ya, puskesmas A mempunyai prevalensi cakupan KB-nya 80%, kemudian untuk proporsi kematian ibunya dia 0,1 atau 10% gitu contohnya. Nah, itu kan kita akan menemukan titik temunya kan dari koordinat X sama Y-nya. Ya kan? Nah, pada akhirnya memang terjadi kita bisa melihat sebaran dari titik-titik itu. Tapi ketika memang kedua variabel itu mempunyai hubungan berkaitan, maka dia akan membentuk suatu pola. Nah, tadi kan polanya garis dari atas turun ke bawah. Nah, bisa juga kalau tadi dari atas ke bawah berarti kan sifatnya berkebalikan ya. Semakin besar X, maka Y-nya semakin kecil, ya kan? Nah, ada juga yang sifatnya itu garis naik ke atas. Kalau garis naik ke atas berarti semakin tinggi X, Y-nya semakin apa? Besar Ibu. Ya, semakin tinggi juga. Nah, jadi sebaran-sebaran itu terbentuk dari nilai-nilai yang memang ada pada variabel yang diukur. Misal mau berat badan, lalu tinggi badan, atau usia. Nah, itu silahkan. Masing-masing itu ada. Dari gambaran pola-pola tersebut, bukan dilihat dari efektif atau tidak ya, tapi lebih kepada kalau kita ingin menyajikan gambaran dari hubungan kedua variabel numerik tersebut. Nah, kalau ternyata sebarannya itu menyebar tidak beraturan, tidak membuat pola seperti garis lurus, nah artinya kita tidak bisa menjelaskan apakah memang ada hubungan antara kedua variabel itu. Nah, untuk selanjutnya itu bisa dilakukan uji statistik untuk membuktikan, oh ternyata memang tidak ada hubungan nih karena sebarannya itu tidak membuat pola garis lurus, jadi kita tidak bisa menyimpulkan itu ada hubungan antar kedua variabel. Begitu ya, A2. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Silahkan Elsa, oh ternyata banyak yang bertanya. Saya kira tidak ada yang nanya. Silahkan Elsa, Fira. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya suara saya jelas Bu? Ya jelas. Ya, perkenalkan saya Elsa Fira Putri Arasya. Mohon izin bertanya Ibu. Terkait variabel kan kalau di statistika ini tadi
ada kualitatif sama kuantitatif. Nah, itu apakah berbeda dengan variabel penelitian atau gimana, Bu? Karena kan di variabel penelitian itu ada kayak variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol gitu. Sama satu lagi yang terkait ruang lingkup di parametrik sama non-parametrik tadi, Bu. Itu kan kalau parametrik tadi, dia distribusi normal, kalau yang non-parametrik dia distribusinya nggak normal. Itu perbedaan karakteristiknya apa aja, Bu? Ya. Kasih. Oke. Ya. Borongan ya. Saya jawab pertama dulu. Yang pertama tadi terkait variabel, ada kualitatif, ada kuantitatif. Sedangkan sebetulnya ada memang variabel bebas, variabel terikat, dan seterusnya. Yang saya jelaskan tadi hanya berdasar sifatnya ya. Jadi berdasar sifatnya dia ada variabel kualitatif, ada kuantitatif, yang memang menghasilkan data. Nah, datanya itu kalau data kualitatif berarti kan dia berupa kata-kata, berupa kategori seperti laki-laki, perempuan, lulus SD, lulus SMA. Nah, itu kan berarti kata-kata. Disitulah nantinya kalau mempunyai data seperti itu berarti variabelnya termasuk variabel yang kualitatif. Tapi kalau memang untuk sifat variabelnya memiliki data yang itu hasil perhitungan atau pengukuran berupa angka-angka seperti tadi kadar gula darah atau mungkin kadar HB gitu ya, 10 gram per sen. Nah, itu kan angka bentuknya 10, 11. Nah, berarti di sana masuk variabel kuantitatif. Nah, untuk pembahasan variabel yang lainnya, karena yang kita bahas berkaitan dengan data tadi ya, jadi hanya saya jelaskan pada berdasar sifatnya saja. Untuk variabel lainnya nanti akan dibahas lebih lanjut pada metodologi penelitian. Macamnya apa saja, memang ada banyak dari mulai variabel bebas, variabel terikat, kalau ada variabel perancu dan seterusnya, itu nanti akan dipelajari lebih lanjut. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan statistika parametrik dan non-parametrik ya yang berada di lingkup inferensial. Kalau parametrik memang seperti yang saya jelaskan tadi, dia digunakan untuk analisis data yang datanya itu numerik. Ya, berarti berupa angka-angka. Misal berat badan, tinggi badan, usia, atau mungkin kadar HB. Nah, kemudian ketika dilihat distribusi dari data tersebut, itu menunjukkan distribusi normal. Nah, gambarannya seperti apa? Ketika didistribusikan, baik itu dengan rata-rata ataupun kan ada nantinya kalau disajikan satu variabel, misalkan usia. Nah, usia itu ada berapa saja dari data yang kita dapatkan. Lalu berapa banyaknya? Jumlahnya berapa? Atau frekuensinya berapa? Nah, nanti dia akan membentuk suatu pola. Kalau digrafikan, data yang tergambar menjadi distribusi normal, dia akan membentuk garis seperti lonceng. Jadi sifatnya simetris, kayak gunung lah ya, gunung satu gitu. Kayak lonceng, jadi simetris antara sebelah kanan dan kiri. Gambarannya seperti pada slide tadi ya, yang gambar kuning itu kan gambaran distribusi normal. Nah, ketika data kita ternyata tidak numerik atau tidak berdistribusi normal, maka yang akan digunakan nanti statistika non-parametrik. Nah, memang ujinya itu berbeda ya antara parametrik dan non-parametrik. Setidaknya kita tahu dulu secara konsep seperti itu, karena nanti akan dibahas tersendiri, ada mata kuliah biostatistika inferensial, nah nanti di sana akan dibahas masing-masing uji yang mana terdiri dari parametrik juga non-parametrik. Akan lebih jelas di sana. Begitu ya, Elsafira. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Jihan, silahkan. Terima kasih Bu, kesempatannya saya izin bertanya.
tadi kan salah satu pencarian sumber data itu melalui survei. Nah, kalau misalnya kita melakukan survei itu bagaimana ya Bu, cara mendapatkan data itu yang benar-benar real? Karena kadang kan kalau misalnya kita ingin ambil data kepuasan tingkat uji suatu inovasi alat kita gitu, misal itu nanti pasti yang isi surveinya itu pasti akan membantu bahwa mereka akan sangat puas dengan alat yang kita buat. Atau kalau nggak gitu biasanya kalau di desa-desa itu kalau misalnya survei tingkat kayak kebersihan jamban, kemudian WC atau kamar mandi, itu kalau diinfokan sebelumnya itu justru malah masyarakat itu nanti bakalan membersihkan kamar mandinya terlebih dahulu sebelum disurvei, sehingga data yang kita dapat itu tidak sama dengan yang ada pada kenyataannya. Gitu. Terima kasih. Ya, oke. Itu sudah masuk ke bagaimana kita mendapatkan hasil data yang berkualitas gitu ya. Lebih kepada ke sana. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah instrumennya. Instrumen itu harus berkualitas dulu. Jadi dia harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Nah, itu masih nanti kita bahas terkait dengan itu ya. Jadi instrumennya dia harus berkualitas. Yang kedua, cara pengumpulan datanya juga harus berkualitas. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan data, di mana pengumpulan data itu dilakukan, kemudian datanya itu kalau seperti survei berarti kan data primer ya. Lalu cara pengumpulan datanya seperti apa? Nah, kalau misalkan kita mengukur tingkat kepuasan, kita bisa mengembangkan sebuah instrumen. Kepuasan apa dulu gitu ya. Bisa dikembangkan instrumen, contohnya menggunakan kuesioner. Nah, nanti berupa pernyataan-pernyataan yang nanti bisa diisi oleh respondennya. Tapi kalau seperti yang ditanyakan bagaimana keadaan jamban, sebetulnya yang metode paling tepat itu lebih ke observasi, kalau menurut saya. Karena kalau melakukan pengamatan secara langsung, nantinya kita akan mendapatkan data yang ada di lapangan. Sesuai dengan pada saat itu bagaimana kondisi jambannya. Oh, apakah dia itu kebersihannya bagaimana? Kemudian apakah dia mempunyai septic tank yang jaraknya sekian meter dari jamban itu sendiri? Apakah di sana ada air yang mengalir untuk nantinya setelah buang air besar bisa cuci tangan dan seterusnya. Jadi persediaan apa saja yang memang ada pada fasilitas di jamban rumah tangga tersebut. Memang kita harus jeli dalam menentukan kita pengumpulan datanya mau seperti apa. Apakah melalui observasi atau wawancara, atau mungkin eksperimen. Nah, itu menyesuaikan data yang kita butuhkan itu apa. Sehingga nanti kita dapatkan data yang berkualitas juga. Selain dari instrumennya. Begitu, Jihan. Terima kasih, Bu. Ya. Oh, ada lagi. Uswatun, silahkan. Saya kira sudah selesai. Terima kasih, Bu. Izin bertanya. Kan untuk pengolahan dan analisis data kan ada 3 proses, editing, coding, dan tabulating. Kalau dalam proses editing itu terjadi kesalahan saat pengisian, apakah harus mengulangi lagi untuk mencari responden tersebut agar mengisi kuesioner yang telah dibuat untuk membuat coding dan tabulating yang benar, Bu? Terima kasih. Ya, jadi kalau editing, itu kan memang ketika data kita ternyata ada yang tidak lengkap ya, seharusnya kita kembali ke tempat responden untuk menyelesaikan isian itu, untuk melengkapinya. Nah, maka dari itu seharusnya editing itu langsung dilaksanakan ketika masih berada di wilayah kita survei. Sehingga ketika ada yang kurang, kita bisa langsung untuk kembali, tidak terlalu jauh. Atau mungkin kita sudah mendapatkan nomor kontaknya. Nah, sekarang menjadi penting ketika dilakukan survei, kemudian diminta untuk kontaknya
ketika ada hal-hal yang memang kurang, bisa ditanyakan. Kalau misal metodenya memang metode hanya kuesioner atau wawancara ya, tapi kalau pengamatan ya tetap harus kembali. Ternyata dalam observasi ada yang kurang nih, belum diamati, ya berarti harus kembali, kan melihat lagi. Kita tidak hanya bisa bertanya. Contoh, keadaan rumah, lantainya seperti apa? Apakah bahannya itu dia yang baku atau yang tidak? Nah, itu kan harus dilihat. Atau mungkin ventilasi atau pencahayaan itu cukup atau tidak. Nah, itu kan harus dilihat. Maka kalau dengan observasi ya harus kembali. Gitu. Kita tidak bisa hanya menanyakan saja. Itu ya untuk editing. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Ada lagi? Oh, ada lagi Laudil Mahfud. Silahkan. Baik, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa biostatistika itu mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, di awal masa pandemi di Indonesia itu prediksinya kan 14 hari, Bu. Tetapi malah lebih dari 1 tahun. Lalu implementasi biostatistika itu yang benar seperti apa? Apakah biostatistika bisa memprediksi kapan COVID itu berakhir? Terima kasih. Oh, ya. Terkait dengan COVID ya. COVID ini kan masuk dalam emerging disease ya. Yang memang sebelumnya belum ada, belum pernah terjadi. Namun hanya kalau kita lihat ini satu rumpun ini sama yang namanya SARS gitu. Itu saja informasi yang didapatkan. Tapi kan memang belum pernah terjadi sebelumnya untuk khusus yang COVID ini. Nah, pastinya para ahli itu memerlukan waktu untuk mempelajari bagaimana dia berkembang. Dan memang pada akhirnya nanti juga kalau sudah lama, sudah banyak untuk penelitian-penelitian yang ada, itu bisa diprediksi, ada kemungkinan bisa. Tapi butuh waktu berapa lamanya ini yang memang kita belum tahu. Apalagi memang yang dipelajari adalah penyakit-penyakit yang baru muncul. Kan ini belum lama gitu ya. Jadi memang ilmuwan pun butuh proses. Yang namanya kemarin pengembangan vaksin saja juga nyatanya butuh proses kan. Karena bagaimana mempelajari dulu karakteristik dari virusnya dan hal-hal lainnya. Nah, kalau dari biostatistika sendiri dalam kasus COVID ini, kita kan bisa melihat ya, kalau dari sisi epidemiologi mungkin teman-teman sudah tahu ada namanya frekuensi penyakit, distribusi penyakit. Nah, bagaimana penggambaran ini juga memerankan biostatistika di sana dengan penyajian data. Oh, ternyata yang ada di Indonesia itu yang terkena penyakit COVID sekian persen loh. Nah, itu kan peran dari biostatistika ya. Oh, ternyata rasionya sekian loh dari yang meninggal. Oh, yang sembuh sekian. Nah, itu kan peran dari biostatistika juga. Kemudian dalam penyajian data, kalau kita lihat di web-web, apalagi kemarin sempat digunakan zona-zonaan ya, zona hijau, zona kuning, dan seterusnya, itu kan penyajian datanya per wilayah. Kita gunakan peta. Misalkan satu kabupaten di Kabupaten Jember, oh yang di sini ada zona hijau. Berarti dia kasusnya sekian nih, batasannya sekian sampai sekian. Nah, itu juga peran dari biostatistika sendiri. Nah, banyak sebetulnya peran-peran dari biostatistika yang nantinya itu bisa memberikan informasi dan mudah dipahami oleh orang lain dari data yang memang dimiliki, hasil dari analisis datanya. Nah, gambaran-gambaran itu yang nantinya bisa berkembang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memprediksi oh sekiranya berapa lama dia akan bertahan berdasarkan hasil-hasil yang terdahulu ini bagaimana, kan seperti itu ya. Jadi memang pengkajiannya tidak langsung ketemu gitu, memerlukan waktu ya, nanti kita lihat saja untuk kedepannya yang didapatkan oleh para ahli, para peneliti itu seperti apa terkait dengan COVID. Begitu ya, Laudil. Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Oke. Oh, ada lagi Wahyudia, silahkan.
Iya Bu, terima kasih atas waktunya. Izin bertanya mengenai data primer dan data sekunder. Misal kalau yang disajikan itu hanya data sekunder, itu apa bisa Bu? Apa harus ada data primernya terlebih dahulu? Terima kasih. Ini dalam konteks apa ini? Penelitian atau bagaimana? Dalam penelitian. Pada realisasinya itu bisa ya, hanya sekunder saja. Jadi kalau misalkan semester 1 sudah memikirkan penelitian ya. Nggak apa-apa, visioner berarti. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah mau penelitian tapi kok saya kayaknya ini ya belum minat untuk terjun ke lapangan, turun lapangan, bertemu masyarakat, pengennya yang sudah ada saja nanti dianalisis berdasarkan variabel-variabel yang saya minati, boleh, nggak apa-apa. Memang sebagian besar, kalau apalagi yang di peminatan biostatistika dan kependudukan ya, itu memanfaatkan data-data sekunder yang nantinya dianalisis dan ditemukanlah informasi-informasi baru dari sana. Tergantung dengan topik-topik apa yang memang diminati oleh masing-masing mahasiswa gitu ya. Kalau ini data SDKI, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, itu kan terakhir 2017. Nah, sebetulnya itu dilakukan reguler. Sebelumnya itu tahun 2012, kalau tidak salah. Jadi selisih 5 tahun. Nah, kalau tahun depan ini belum tahu ya, karena masih kondisi pandemi, mungkin ada modifikasi atau seperti apa, kita belum tahu. Kita lihat saja nanti. Jadi banyak dari mereka yang menggunakan data sekunder itu. Dari data sekunder itu kan sudah ada kuesionernya, sudah ada kode-kode dari pertanyaan, sudah ada kode-kode dari jawaban. Nah, kemudian juga sudah ada datasetnya. Kalau kita akses, kita registrasi ya, permintaan data, kita sudah bisa mendapatkan itu. Nah, dari data-data itu, kita bisa menganalisisnya. Tergantung sejauh mana yang mau kita teliti, variabelnya apa saja, yang mau kita kaitkan apa, tujuan kita apa mau uji hipotesis untuk melihat hubungan satu variabel dengan yang lainnya, atau untuk melakukan prediksi, atau melakukan estimasi. Nah, itu juga nanti tergantung tujuannya apa. Jadi, pada prinsip realisasinya bisa. Dan memang itu juga disarankan ya, karena banyak data-data sekunder padahal sudah dilakukan dengan menghabiskan banyak dana. Sayang kalau misalnya tidak dianalisis gitu, tidak analisis lebih lanjut, kan eman-eman. Nah, sebetulnya juga banyak juga data BPJS yang bisa diakses, namun belum secara lengkap ya kalau data BPJS, tapi sudah cukup kaya datanya. Baru berapa tahun, kalau tidak salah tahun lalu mulai diluncurkan untuk data dari BPJS yang bisa diakses. Gitu. Begitu ya, Wahyudi ya. Sudah visioner ini, sudah memikirkan bagaimana penelitian. Mungkin teman-teman yang lain juga sudah mikir sampai ke sana. Mau penelitian seperti apa mau survei langsung ke tempat penelitian, ataukah menggunakan pemanfaatkan namanya data sekunder yang ada. Nah, selain SDKI kan ada juga data Riskesdas, riset kesehatan dasar, itu tahun 2018 yang terakhir dilakukan. Itu juga dilakukan Kemenkes secara reguler ya. Jadi nanti kemungkinan tahun berapa lagi akan diadakan lagi. Selisihnya biasanya ada yang 3 tahunan, ada yang 5 tahunan. Tergantung dari survei apa atau riset apa yang dijalankan. Oke, itu ada lagi? Sudah cukup? Bu, sudah Bu, pukul 8.40 sudah habis waktunya. Ya, tapi teman-teman kan di sini memang banyak yang bertanya, jadi kita aktif ya diskusinya. Semoga ada banyak tambahan informasi dari pertanyaan teman-teman di sini. Baik, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, selamat berjumpa dengan UTS ya minggu depan. Jadwalnya hari Senin ya. Termasuk topik ini.
juga ada untuk UTS. Jadi silahkan dipelajari dari awal hingga yang topik ini. Tidak ada yang tanya lagi ya terkait kisi-kisi. Dipelajari saja semuanya, nanti juga akan ada soalnya. Pilihan ganda, kok saya ngasih tahu ya? Kalau dari saya pilihan ganda. Kalau yang lain belum tahu. Kalau Pak Riko, kemudian Bu Arina, nah, saya kurang tahu ya. Tapi sepertinya waktu meeting pengampu sepertinya ini pilihan ganda. Kan lumayan bisa hitung kancing. A, B, C, D, E kalau nggak tahu. Tapi jangan salah kalau ngitung kancing, nanti nilainya sejumlah kancingnya. Jadi harus tetap belajar gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir dalam kelas Sabtu ini. Semoga tetap semangat. Kita di mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat hanya bertemu satu kali ya. Jadi baru saja bertemu sudah dipisahkan, tapi nggak apa-apa. Nanti kita insya Allah di kesempatan yang lain akan berjumpa kembali, terutama di mata kuliah yang terkait dengan biostatistika. Insya Allah akan ada saya juga di sana sebagai pengampunya. Jadi kita akan ketemu di lain kesempatan, insya Allah. Baik, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkuliahan. Semoga sehat selalu teman-teman semuanya di rumah masing-masing, tetap semangat belajarnya menjelang UTS, dan jangan lupa selalu bahagia, karena bahagia itu penting untuk menjaga mood-nya ya, termasuk mood dalam belajar. Baik, sebelum diakhiri silakan salah satu bisa pimpin doa. Mohon izin untuk memimpin doa itu. Ya, silakan Nazirun. Ya. Supaya ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya, marilah kita tutup mata kuliah hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Tidak kata akhir dalam berdoa. Ya, baik. Terima kasih Azirul. Saya cukupkan ya. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jangan lupa sarapan. Oke, saya end.